Sekarang berapa banyak ulama-ulama yang sebagaimana dikatakan mengetuk pintu pejabat untuk masukkan proposal. Jadi janganlah ngemis-ngemis ke pejabat ya. Ada dikatakan ada sesuatu yang lebih jijik ketika Anda melihat lalat mendatangi kotoran. Jijik apa benar? Hah? Ini tentang bahasa Indonesia apa enggak? Jijik apa enggak? Orang semangat. Lebih semangat perempuannya. Yang laki-laki ketika kita lihat lalat, tahu lalat? Ya, datang ke kotoran, jijik apa enggak? Ada yang lebih menjijikkan dari itu, ulama yang datangi pejabat untuk memasukkan proposal, untuk minta-minta. Ya, kalau zaman dulu itu, ulama itu disegenin, ditakutin sama pejabat. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga salam hormat kami haturkan pada para habaib hadir di tempat ini, mobil khusus sahibul bait istiqamah ke majelisnya. Tak lupa juga kepada para habaib lainnya, Habib Novel, Habib ala kulli hal, hadirnya para habaib bisa salah satu penyebab mudahnya kita dipandang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada karya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Waqiah, Ashabul Yamin ma Ashabul Yamin. Kita lihat para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini di dalam waktu yang begitu mulia, waktu yang begitu istimewa di bulan Sya'ban, yang mana berapa banyak di tahun lalu kita berkumpul bersama orang-orang yang di tahun, maka patut kita bersyukur bukan karena mudanya kita, bukan karena apapun, namun ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana salah satu, maka min sahihin qad qadha umrahu, berapa banyak sakit, berapa banyak orang sakit, kalau orang tidak tapi masih panjang umurnya. Berapa banyak daripada anak yang nongkrong di pinggir sana, dia tidak sadar padahal kain kafannya sudah disiapkan untuk dia. Tapi kita alhamdulillah sampai detik ini masih diberikan umur. Maka selain kita bersyukur, syukur itu sendiri memiliki definisi. Syukur
adalah menjalankan nikmat itu sesuai syukur. Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat mata, maka gunakanlah untuk taat kepada Allah Subhanahu. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat telinga, maka gunakan nikmat telinga. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat umur. Jangan sampai karena kita merasa masih muda, merasa masih sehat, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik tantang Allah Subhanahu wa taala, memperlihatkan kekokohan badan kita, memperlihatkan kekayaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dilalaikan dengan umur kita. Jadi jangan sampai sesuatu tersebut. Mudanya suka nongkrong di kafe, sampai tua nongkrong di kafe. Mudanya suka caturan di pinggir jalan, sampai tua caturan. Banyak kita lihat jalan gitu. Orang sudah punya cuti, sudah putih jenggotnya, masih caturan di pinggir jalan. Karena kita merasa masih muda, mau seenak-enaknya menggunakan itu semua. Maka bagi kaum pemuda, hendaklah dia pertama kali untuk menimba ilmu, mencari ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya, berapa banyak orang-orang dulu, tuan guru hebat, bukan karena langsung transfer. Berapa banyak orang, baik itu di Mekah, baik itu di Yaman, dan lain sebagainya, belajar mereka. Allah akan memberikan begitu saja ilmu kepada kita. Jangan sampai kita ini banyak zaman sekarang, ustadz-ustadz, kiai-kiai, tuan guru, habaib gadungan. Tahu habaib gadungan? Jadi, tak pernah belajar, tak pernah dia menimba ilmu, tiba-tiba pegang mic mau ceramah. Tiba-tiba pegang mic, dia mau mengajarkan ilmu. Apa itu fikih, dia tidak tahu apa itu daripada hukum-hukum, sehingga jadi ustadz gadungan menyebarkan kesesatan di tengah-tengah umat manusia. Jadi seperti itu. Hendaklah kita di masa muda ini untuk ta'lim, untuk belajar, ya. Karena bagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Sayyidina Ali mengatakan orang adalah orang yang berilmu. Annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Manusia itu semuanya mati. Dia masih hidup tapi mati. Sebagaimana dikatakan kalau dibikin istilahkan wujuduhu ka'adami. Adanya dia sama seperti tidak ada. Bahkan kadang-kadang ada sebagian manusia adanya dia itu diharapkan biar tidak ada. Jangan ketik milingin doang. Ada enggak orang kayak gitu? Ya. Adanya dia diinginkan biar tidak ada. Ya. Nah, siapa orang yang adanya tidak ada itu? Ya orang-orang yang tidak mengerti, tidak berilmu. Wa ahlul ilmi ahya'u. Adapun orang-orang yang punya ilmu, dia senantiasa masih hidup. Imam Syafi'i sampai sekarang masih hidup. Kenapa? Karena punya ilmu. Imam Malik dan seterusnya. Tuan guru, ya tuan guru Pancor masih hidup sampai saat ini. Kenapa? Karena mereka punya ilmu. Adapun orang-orang yang tak punya ilmu, mereka sudah ajsaduhum qabla al-quburi kuburu.
Jasad mereka sudah menjadi kuburan sebelum masuk kuburan. Jadi hendaklah kita kaum muslimin naftakhir bil ilm. Kita itu untuk senantiasa mencari ilmu. Ya. Lebih ramai daripada majlis taklim. Ya bahkan zaman sekarang bukan hanya sekedar nggak mau ilmu, musuhi ilmu dimusuhi. Jangan sembarang ilmu yang kita cari, tapi cari ilmu sebagaimana dikatakan oleh Al-Abdullah bin Husain bin Tahir, al-ilmu khasyah kullu yu'raf bidaka ahlu. Ilmu itu bukan hanya sekedar pengetahuan, ya bukan sekedar hafalan, tapi ilmu di sini adalah ilmu yang mampu menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari orang-orang yang punya ilmu, yang istiqamah, yang takut kepada Allah, bukan yang bisa disuap. Sekarang berapa banyak ulama-ulama yang sebagaimana dikatakan mengetuk pintu pejabat untuk masukkan proposal. Jadi janganlah ngemis-ngemis ke pejabat, ya. Ada dikatakan ada sesuatu yang lebih jijik ketika Anda melihat lalang mendatangi kotoran. Jijik apa benar? Hah? Ini tentang bahasa Indonesia apa enggak? Jijik apa enggak? Kurang semangat. Lebih semangat perempuannya. Yang laki-laki ketika kita lihat lalat, tahu lalat? Ya, datang ke kotoran. Jijik apa enggak? Ada yang lebih menjijikkan dari itu. Ulama yang datangi pejabat untuk memasukkan proposal, untuk minta-minta. Ya. Kalau zaman dulu itu, ulama itu disegenin, ditakutin sama pejabat. Ya. Sehingga sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah ta'ala pernah pada zaman beliau orang menarikkan daripada pajak. Orang menarikkan pajak. Sehingga Imam Nawawi tidak terima dengan penarikan tersebut. Karena zaman itu sudah diterapkan zakat fitrah, zakat dan lain sebagainya. Zakat ini kalau benar-benar dijalankan, ya, kalau benar-benar dibagikan, benar-benar orang kaya mengeluarkan zakat, tidak ada satupun kaum muslimin yang miskin. Tidak ada satupun kaum muslimin yang kelaparan. Tapi kadang-kadang ada orang kaya yang tidak mau keluarin zakat. Kadang-kadang sudah dikeluarkan zakat tidak benar keluarnya, dikorupsi, ya, dikorupsi. Sekarang ini zakat dikorupsi, ya, dana haji juga dikorupsi, diambil, dipinjam, ya, itu sedih. Ya, kalau benar-benar dibagikan tidak perlu pajak kita, sudah cukup, ya, zakat. Berapa banyak orang kaya? Jikalau dia punya 100 juta, dia wajib mengeluarkan 2,5% setiap tahunnya. Berapa 2,5% 100 juta? 2.500.000. Ya, di sini saja ini udah ada 10 orang yang kayak gitu. Masya Allah. Berarti sudah 25 juta. Ya, dibagikan ke orang-orang. Ya, yang kaum fakir dan masakin dan 8 daripada golongan tersebut. Sudah cukup. Ya. Kalau ada pun orang kafirnya, dia wajib membayar jizyah namanya. Apa namanya? Jizyah. Jizyah itu semacam pajak untuk orang-orang kafir yang tinggal di negara kaum muslimin. Itu tergantung nanti ada tarapan-tarapannya daripada jizya tersebut. Sudah cukup. Sekarang ini apa-apa naik.